seperti engine brake-nya gitu kan. Nah kalau mobil listrik ini gimana? Nah terutama BYD M6 ini yang nggak ada fasilitas hill descent control gitu ya. Saya sih cari-cari sih nggak ada gitu ya. Nah hill descent controlnya nggak ada, teman-teman bisa akalin dibanding kita harus ngerem terus bahaya juga gitu kan. Nah teman-teman bisa akalin pakai Oke, tuh ya teman-teman, kita kamar kita ini baru, wah udah di atas ternyata. Halo, ini yang ulang tahun nih, selamat ulang tahun dulu dong, sini dong. Nah kita jalan-jalan ke Dieng ini karena si Onyo ulang tahun nih teman-teman. Selamat ulang tahun, semoga jadi anak soleh ya. Nanti mau dibeliin kado apa nih? Ya, Mainan, aduh udah gede masih mainan aja. apa? Masa udah minta beliin handphone? Kan handphone papa banyak di rumah. Nah, ntar dikasih handphone papa yang lain aja ya. Ya. Oke, kakak udah bangun belum? Udah pada sholat subuh belum? Udah. Suruh bangun. Ayo, bangun. Lihat teman-teman, kaca sampai berembun gini ya. Dinginnya bukan main di sini teman-teman ya. Ayo bangun. Sholat subuh. Bangun, sholat subuh. Ayo yang belum sholat subuh. Ayo Revan, bangun tuh, bagus tuh pemandangannya, lihat tuh. Nah teman-teman, ini dari atas ya, dari atas. Ini baru ya teman-teman, tadi saya. Ini tuh pemiliknya kaget dia juga sebenarnya, karena sebenarnya ini belum dibuka, villa ini belum dibuka. Karena kita ada tamu dari karena kita gitu akhirnya dibuka. Padahal ini sebenarnya belum buka, dia launching juga belum. Begitu teman-teman. Jadi jalanan aja mau menuju ke sini aja belum jadi tuh, lihat. Ini jalanan sebenarnya buat parkiran. Ini belum jadi. Cuman karena kita kemarin tuh sebenarnya gini, kemarin tuh kita ke Mountain View yang di atas ya. Yuk kita sembari ngobrol yuk. Kita tuh sebenarnya ke Mountain View yang di atas itu, si Kapuk Mountain View itu kita mau nginep yang di atas sana. Ntar kita kasih lihat yuk. Ini bisa ke atas ya, lewat tangga sini tuh, lihat teman-teman ya. Nih bisa ke atas sini, lewat tangga sini bisa juga. Nah, sebenarnya kita tuh mau ke ini Mountain View sana tuh, yang kita mau nginep yang di atas sana tuh, lihat tuh ya. Tuh, itu paling atas ya. Itu enak juga, paling atas. Cuman ternyata sudah nggak ada kamar, karena kalau mau di sana harus pesan 1 bulan sebelumnya katanya. Luar biasa nggak? 1 bulan sebelumnya. Nah dari sana penjaga yang di sana akhirnya ngarahin ke sini, Pak coba ke sini karena ini baru banget buka, baru banget dibangun, tapi nggak tahu udah operasional belum. Akhirnya kita coba ke sini, akhirnya mau nggak mau karena dia tahu kita dari Depok jauh, ya udah dibuka lah. Padahal harusnya dia belum launching, rencana dia mau launching. Ini lihat itu, mobil aja saya masih parkir di bawah tuh, mobil saya masih parkir di bawah, mobil saya sendirian parkir di bawah. Masih ada beko tuh, lihat. Masih ada beko, masih ada bedeng-bedeng begini. Jadi ini benar-benar belum jadi sebenarnya teman-teman. Tapi lihat ya, teman-teman, ini kalau buka tirai langsung mandangnya ke sana, ke gunung tuh, lihat. Luar biasa ya. Langsung mandang ke Gunung Sindoro. Keren teman-teman ini. Teman-teman kalau mau ke Dieng ya bisa nih nginep di sini. Yang ini Gunung Prau. Tuh ya, sunrise-nya masih malu-malu tuh, bahkan yang itu udah ketutup lagi gunungnya. Yang ini alhamdulillah pucuknya masih kelihatan tuh, lihat ya. Kita zoom coba yuk. Kita zoom tuh. Bisa nggak ngeli-zoom nih? Wah, tuh lihat tuh ya. Itu pucuknya ya teman-teman ya. Pucuk Sindoro. Oke. Begitu teman-teman. Ini pagi ini ya kurang lebih mungkin sekitar 14 derajat ya, kalau ngelihat dari Google sih ini barusan 14-an derajat di sini. Kalau kalau bulan-bulan Juni, Juli, Agustus tuh mungkin bisa minus loh di sini teman-teman. Bisa minus ya. Ini saya masih kuat, nggak pakai jaket juga masih kuat karena ya hanya 14-an derajat ya. Tapi ya lumayan dingin. Sementara kalau hari-hari di bulan-bulan itu, karena ini kita kan bulan Desember ya. Kalau di bulan-bulan itu ya luar biasa dingin ya. Minus katanya, yang punya tuh sampai kaca mobil kadang-kadang sampai jadi es gitu. Air yang di kaca mobil jadi es. Keren.
Ini sayang nih ada bedeng nih. Ini bentara sih bedeng ini teman-teman nih. Oke, begitu ya teman-teman ya. Ini report kita pagi ini dari Dieng. Halo guys. Kita lagi perjalanan pulang sekarang. Baru aja check out dari villa. Sekarang jam 12 pas, teman-teman. Baterai juga kondisinya dari villa tadi 50%. Baterai 50%. Nah, kita ini mau arah pulang. Kita kan ada beberapa jalur ya. Kalau kemarin kan kita waktu berangkat lewat Tambi. Nah, bisa juga pulang lewat Tambi lagi gitu, atau kita mau lewat Wonosobo juga bisa. Nah, tetapi tadi setelah saya lihat-lihat di peta, di map, itu arah Tambi atau lewat Wonosobo itu menuju ke pintu tolnya gitu ya, pintu tol Weleri itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam 49 menit atau 2 jam 50 menit ya. Jadi hampir 3 jam teman-teman kalau dari Dieng ini gitu ya. Nah, tadi saya lihat juga ada jalur yang memang nih jalur yang cukup viral juga gitu ya. Itu jalur tol Kahyangan teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu ada jalur tol Kahyangan atau jalur pintu tol langit kali ya gitu. Jadi ada tol Kahyangan. Nah, kita mau coba lewat situ. Walaupun memang situasinya sekarang mendung, banyak kabut. Jadi memang mungkin dari segi pemandangannya katanya situ luar biasa, bagus banget gitu. Ya namanya tol langit atau tol Kahyangan gitu ya, kan mungkin di atas banget gitu kali. Nah, itu kalau saya lihat tadi dari map, kita arahin ke tol Kahyangan, dari tol Kahyangan menuju ke pintu tol Batang. Karena kalau lewat Kahyangan, tol Kahyangan itu, tol Kahyangan bukan pintu tol ya, maksudnya bukan tol ya, tapi ini jalan mungkin saking di atas lurus terus kali atau gimana saya juga nggak tahu, makanya disebutnya tol Kahyangan. Nah, tol Kahyangan ini kalau lewat situ ya harus tembusnya ke daerah Batang teman-teman. Jadi mungkin nanti kita akan tembus ke pintu tol Batang gitu ya. Memang kalau ngeliat dari review-review orang, kalau mau lewat tol Kahyangan itu mobil harus prima karena tanjakannya terjal, curam, turunannya curam gitu ya. Ya nggak tahu juga. Mungkin kita nanti lewat Kerakalan juga. Tadi saya lihat juga ada lewat Kerakalan gitu ya. Mungkin teman-teman tahu kan, lewat Kerakalan biasanya ya nanjak-nanjaknya lumayan juga gitu. Tapi saya nggak tahu kalau dari arah Dieng turun itu seperti apa. Kalau posisi naik Kerakalan itu katanya sih nanjak. Tapi kalau buat mobil listrik kayaknya sih dengan torsi yang ada, kayaknya sih kuat-kuat aja lah kalau mobil listrik ya. Nggak tahu kalau mobil listriknya yang motornya itu yang pendinginannya, cooling sistemnya itu pakai yang air cooling, maksudnya pendingin udara biasa. Kalau ini kan water cooling ya, jadi ada pendinginan airnya gitu ya, ada radiatornya gitu kan, baterainya juga ada pendinginannya juga. Nah, sementara kalau yang air cooling, yang pendinginan konvensional udara gitu ya, mungkin kayak air EV misalkan gitu ya, itu mungkin ya ngeri-ngeri sedap juga ya kalau safe mode ya. Karena walaupun mobil listrik itu tetap ada ininya kejadian safe mode gitu ya, motornya panas gitu, jadi ada juga seperti itu teman-teman. Wah, banyak yang jual duren nih, apa kita nyobain duren dulu ya? Duren Wonosobo kayaknya tuh banyak banget. Nggak tahu, mudah-mudahan di depan masih ada juga yang jual duren ya. Jadi gitu teman-teman ya, kita mau lewat puncak tol Kahyangan. Kalau di map kurang lebih sekitar 54 kilo ya, 54 kilo ke sana. Saya juga bingung ya, kalau ke Weleri ke sini itu 29 kilo, tapi kenapa? Ke Batang ya, karena ke Batang kita bypass teman-teman nih. Tapi jaraknya kok 54 kilo, saya juga bingung juga. Tapi ya udahlah, ikutin aja karena kita nggak tahu. Mudah-mudahan jalannya bagus ya. Maksudnya kalau ngeliat dari review sih jalannya sudah pasti sempit, nanjak, turun dan segala macamnya lah. Kita hadapin aja. Cuman mudah-mudahan dapat view-nya gitu maksudnya. Jadi walaupun lewat situ deg-degsar tapi terobati sama pemandangannya. Ini kalau teman-teman lihat ya pemandangannya tuh dari samping tuh luar biasa ya. Ini
kadang tiba-tiba mendung, kadang-kadang matahari muncul dikit gitu ya. Mudah-mudahan nggak hujan lah intinya gitu. Oke teman-teman, ikutin terus. Sekarang 48% sudah nanjak turun. Mudah-mudahan sampai di pintu tol Batang kita masuk tol, ketemu rest area, langsung kita ngecas di situ. Nanti kita infoin lagi. Oke, gitu teman-teman ya. Halo guys, kita lagi mampir dulu sebentar. Kita lagi beli duren, teman-teman. Ya, mumpung lagi di perkampungan daerah Bawang ya. Tuh, kita lagi borong duren. Tuh. Tuh, ini agak enak tadi. Mana tadi yang ini? Iku ya. Nah, itu agak bagus tuh. Ayo Revan, makan durian dulu tuh. Ayo makan dulu duriannya. Kita beli durian dulu teman-teman ya. Istirahat dulu sebentar karena tadi turun terus. Ya paling kayaknya setengah jam lagi kita sampai di gerbang tol Batang ya. Oke, kita makan durian dulu yuk. Halo teman-teman, kita lagi turun terus teman-teman ya. Turun terus tadi dari Dieng ya, dari villa itu kan kita 49%, 50% lah gitu ya, 49-50. Kita udah turun nih di Bawang ya, di Bawang, daerah Bawang, Bawang gitu ya. Itu kita nambah nih jadi 53% teman-teman. Karena turun terus, energi recovery-nya kan main ya 30%. Nah, memang jalannya curam banget teman-teman. Pokoknya jalannya curam lah gitu ya. Nah, teman-teman, saya punya tips ya. Saya punya tips kalau di mobil M6 khususnya ya, BYD M6. Kalau di mobil Omoda E5, itu ada fitur Hill Descent Control. Jadi ada HDC-nya, ada Hill Descent Control. Teman-teman bisa aktifin tombol HDC-nya. Dia nggak perlu kita ngerem gitu. Jadi karena kalau turunan terus kan kita bahaya ya kalau kita pakai injek rem terus, karena sepanjang jalan turunan tadi itu banyak banget warning pelang-pelang yang menyatakan bahwa ngasih info bahwa pastikan rem Anda berfungsi dengan baik, jangan selalu ngerem karena gunakan gigi rendah. Karena mungkin banyak kejadian meluncur hebat karena kanvas remnya panas gitu ya, karena kita ngerem terus ya. Nah, apalagi buat mobil-mobil matic, yang kalau mobil matic sebenarnya masih bisa juga kita pakai gitu ya, apakah seperti engine brake-nya gitu kan. Nah, kalau mobil listrik ini gimana? Nah, terutama BYD M6 ini yang nggak ada fasilitas Hill Descent Control gitu ya. Saya sih cari-cari sih nggak ada gitu ya. Nah, Hill Descent Control-nya nggak ada, teman-teman bisa akalin dibanding kita harus ngerem terus bahaya juga gitu kan. Nah, teman-teman bisa akalin pakai cruise control teman-teman. Jadi memang cruise controlnya BYD M6 ini dia minimum itu di 30 kpj. Jadi dia nggak bisa di bawah itu gitu ya. Nah, tapi kalau di mobil-mobil lain mungkin bisa, misalkan kayak di Omoda E5 itu misalkan bisa dia sampai 15 kpj aja dia bisa, atau 20 kpj aja dia bisa. Nah, saya coba tadi sebentar, saya coba ulang lagi 30, iya dia nggak mau teman-teman, dia tetap mainnya di 30 kpj. Nah, tapi lumayan. Jadi dia itu kalau dibikin diaktifkan cruise controlnya, tapi bukan integrated cruise assist ya, tapi cuman cruise controlnya aja kita aktifin, dia jadi ada efek ngebrake-nya, ada motor brake-nya tuh ada teman-teman gitu. Nih kayak sekarang saya aktifin tuh, ini 30 kpj aja saya main, jalan 30 kpj aja nih saya nih, itu turunan tuh dia benar-benar ngebrake, teman-teman. Jadi saran saya, ini saya nggak injek gas nggak, ngerem juga enggak. Jadi kita benar-benar nggak main kanvas kopling, kita aman gitu teman-teman. Jadi saat turunan terjal, kalau teman-teman tahu ya yang lewat tol Kahyangan tadi, terus lewat tol Kahyangan, Krakalan ya, lewat Krakalan
Itu teman-teman pasti tahu lah bagaimana turunan terjalnya gitu ya. Kalau nanjaknya udah pasti tuh, tapi turunan terjalnya teman-teman pasti tahu lah. Jalurnya itu bener-bener curam. Nah, karena memang banyak banget tadi yang setiap turunan gitu khawatir mungkin pernah kejadian remnya itu blong karena panas, karena ngerem terus. Akhirnya dikasih ban-ban gitu ya, supaya kita kalau meluncur mungkin nabrak ban gitu kan. Nah, itu diakalin pakai ini aja, cruise control aja. Kita set 30 kpj, udah dia akan nge-brake sendiri dia tuh. Jadi dia kayak gini tuh, saya turunan tuh, dia 30 kpj di brake sama dia. Kita nggak perlu ngegas, kita nggak perlu ngerem, tapi tetap waspada ya. Takutnya dia tiba-tiba energi recovery-nya nggak main gitu kan. Teman-teman harus tetap standby di gas, walaupun nggak perlu standby di rem maksudnya ya. Nah, ini kayak gini saya tuh nggak ngegas, nggak ngerem nih, udah ngikutin aja iramanya 30 kpj. Dan ada efek engine brake-nya gitu, motor brake lah ya, bukan engine tapi motor brake-nya. Tuh, kita nge-brake tuh, saya nggak ngegas, nggak ngerem tuh sama sekali. Jadi ya udah 30 kpj nya turun terus. Nah, sekarang baterai masih 53%. Dari 49 nambah berapa? 49 tambah 4% ya. Lumayan 53% teman-teman. Oke, ini turun terus. Saya masih pakai cruise control yang 3. Dia minimum tuh, ini turun terjal nih. Minimum 30 sih. Coba kalau bisa dibikin 20 kpj kayaknya lebih enak lagi nih. Tuh, kalau bikin 20 km/jam ini lebih enak lagi nih, nge-brake-nya lebih enak lagi, lebih lambat lagi. Tuh, saya ini turun ya. Ini turun, bener-bener turun, tapi saya nggak ngegas, nggak ngerem. Jadi fungsi remnya jadi aman gitu. Ini tips ya buat teman-teman ya. Tips buat teman-teman yang punya BYD MC. Kecuali kalau pakai Omoda e-5 ada yang namanya fitur Hill Descent Control ya. Jadi teman-teman bisa pakai Hill Descent Control itu untuk saat turunan gitu ya. Oke gitu teman-teman ya. Ini saya lagi mau menuju ke pintu tol Batang gitu ya. Kita mau lewat masih kampung-kampung juga tuh. Teman-teman bisa lihat masih hutan begini. Tadi alhamdulillah kerakalan udah kita turunin, jadi aman. Mobil M6 ini aman. Tapi ingat tadi kita jangan pakai rem terus, karena kalau ngerem terus kita ngeri juga kan, pas rem kita nanti panas, kebakar, akhirnya blong. Gitu ya. Ini segera tips ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi kita sampai ke rest area, nanti kita update lagi ya. Halo guys, kita update lagi ya perjalanan ini. Kita sekarang baru masuk tol Batang teman-teman. Tuh di depan ada tulisan gerbang tol Kandeman ya. Gerbang tol Kandeman daerah Batang teman-teman. Ini posisi baterai sekarang 50% tetap teman-teman. Jadi bayangin tadi dari Villa Dieng ya, dari Dieng tadi sampai pintu tol Kandeman di Batang ini kita bener-bener nggak ngeluarin baterai. Dari 49% di mana, di Villa tadi kan, di Dieng kan, di Villa Dieng. Kita sekarang udah masuk tol nih, itu masih 49%. Sekarang 49% nih, tadi barusan 50%. Jadi intinya turun terus. Tadi itu nambah energi recovery ya, nambah sekitar 6%-an. Terus tadi pas keluar tol jalan raya perkampungan dan keluar di Pantura, di jalan Pantura yang lama ya, itu kita tol dulu ya. Oke. Kita sama sekali nggak ngabisin baterai gitu teman-teman. Jadi sekarang intinya kita udah masuk tol arah Jakarta. Kita mau coba cari rest area sembari mau makan siang kita teman-teman. Makan sore lah sih, bukan makan siang. Oke, kita ambil Batang Pekalongan Jakarta. Ambil kiri. Salah. Ambil kiri. Nah, saya nggak tahu, saya lupa. Ini coba ya kita lihat di tolnya ini, tol KM berapa? Apakah kalau sekarang kan 50%, 49% nih, 49% itu masih bisa jalan 280 kilo teman-teman. Di MID kita 280 kilo. Dan kita ini sudah jalan 641,6 km dari Depok kemarin. Kita udah 641,7. Nah, sekarang itu di 348 teman-teman. Kalau kemarin kan 379 kita ngisi kan, itu di Weleri kan. Sekarang kita masuk di pas banget di tol 348 ya, di KM 348.
Di 348. Kemungkinan di berapa ya? Di 348 apakah di, saya nggak hafal teman-teman, di yang di B ya. Rest area yang B ini di KM berapa, ada inian, ada apa, SPKLU, nanti kita coba lihat dari aplikasi. Tapi yang jelas sih kalau ngelihat, kalau 348 kan kalau kita yang jelas yang ada itu di 226 ya, 226 atau 229 itu kan ada SPKLU di Cirebon tuh ya kan. Nah kalau 347 dikurang 226 berapa? 347 dikurang 226 berarti kan kurang lebih sekitar 120-an kilo, 121 kilo ya. Nah 121 kilo sedangkan ini masih 278. Jadi kita kayaknya bisa nih di Cirebon aja, di KM 226 atau di 29 itu ya, gitu teman-teman. Oke, kita kejar ke sana. Atau kalau memang nanti ada SPKLU yang dekat, berhenti apa enggak kita ya? Ya nantilah ya, kita update lagi apakah kita mau berhenti di SPKLU kalau memang ada di dekat-dekat sini rest area, atau kita kejar ke yang udah jelas-jelas ada itu kan di 226 atau 229 tadi itu udah pasti ada gitu kan. Nah kita coba aja nanti ke sana karena jarak kita masih jauh, masih bisa menempuh 276. Sekarang masih 49% tuh, bayangin. Masih 49% teman-teman. Oke, nanti kita update lagi ya. Halo guys, kita sekarang mampir dulu di rest area Heritage di 260B ya. Di 260B ini kan saya ingat ada Astra Auto Power teman-teman. Ada SPKLU ya, ada charger yang punyanya si Astra Auto Power. Nah ternyata tadi saya coba masih gratis nih teman-teman. Ternyata masih gratis. Memang masuknya nggak banyak. Dulu kita pernah Omoda i5 di sini itu, dulu speknya Omoda i5 itu kan cuma 80 kW, tapi ternyata masuk di sini tuh sampai 120 kW karena memang spek dispenser ini tuh 120 kW. Tapi barusan saya coba di BYD M6 itu hanya 57 kW aja teman-teman. Hanya 55 sampai 57 kW aja. Memang masih gratis sih. Jadi ya alhamdulillah kita mampir ke sini sekalian sholat ya, sekalian sholat di sana. Istirahat makan juga, anak-anak lagi pada makan ya, kita sembari ngecas. Alhamdulillah gratis teman-teman, masih gratis ya, cuman registrasi aja, registrasi email. Coba saya kasih lihat ya. Halo guys, alhamdulillah kita udah ngecas gratis di rest area 260B di Heritage ya. Jadi di Heritage ini di Pejagan ya. Ini kita mau lanjut lagi sekarang, sudah tadi dapat cuma 98%. 98% aja udah lumayan lah gitu, gratis pula gitu kan. Gratis 98% enak banget nih teman-teman. Kita tadi sekaligus sholat terus makan juga. Ya udah sekarang sih sudah bisa jalan 496 kiloan, 497 kilo lagi ya. Kayaknya sih udah gak perlu ngecas lagi sih sampai rumah ya, karena jarak ke rumah berapa? 282. Nah jadi jarak dari apa nih namanya, rest area 260 ini sampai ke rumah itu ya 282 kilo aja. Jadi kayaknya sih kita nggak perlu ngecas lagi lah. Ya nggak tahu ya, mungkin nanti kalau capek apa istirahat misalkan, karena perjalanan sih memang masih 4 jam lagi kalau lihat dari estimasinya GPS, 4 jam lagi. Ya kalau memang capek cari parkiran penuh, dapatnya ada di apa SPKLU ya, kita mampir aja lagi, ngecas lagi. Begitu teman-teman. Tapi sih kayaknya mudah-mudahan kita nggak ngecas lagi, kita langsung aja sampai rumah. Mudah-mudahan sih planningnya begitu ya. Mudah-mudahan nggak capek nih yang nyupir gitu. Walaupun better setiap 2 jam kita istirahat gitu ya teman-teman. Oke gitu ya teman-teman ya. Kita sambung lagi nanti ya sampai di rumah ya. Teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di rumah lagi nih. Kita udah sampai di rumah. Tadi sampai itu kurang lebih sih sekitar jam berapa ya? Pokoknya pas bola habis tuh teman-teman. Kan tadi ada bola Vietnam lawan Indonesia kan. Itu pas banget habis, kayaknya sekitar jam 21.30 ya, mungkin setengah 10-an kali ya. Ini kita udah sampai di rumah. Kondisi baterai saya fotoin aja ya, nanti saya lampirin di video ya teman-teman ya. Saya foto dulu.
Saya fotoin aja ya. Kita foto, nanti kita capture, kita kasih lihat, kasih tahu ke teman-teman ya. Ini dia. Oke. Sip. Sekali lagi. Nah, oke, sudah kita foto. Nah, jadi gini teman-teman, kondisi baterai kita sekarang masih 21%. Sampai di rumah 21%. Pokoknya tadi bawanya tuh ya 120, 130, 110. Pokoknya ya di atas 100 lah gitu teman-teman. Kita bawanya nggak hemat-hematan, kita gaspol-gaspolan aja. Sampai di rumah 21%. Tadi kan kita ngisi di yang gratisan tadi, di Heritage tadi ya, di KM260B tadi yang di pabrik gula itu kan 99% ya, 98 atau 99% tadi. Nah, sampai di rumah itu kita nggak perlu ngecas lagi. Jadi sepanjang jalan pokoknya kita gaspol aja sampai rumah 21%. Oke, kalau kita lihat trip meternya teman-teman, itu di 18,6 km teman-teman. Jadi perjalanan kita dari kemarin yang menuju ke Dieng sampai balik lagi ke rumah di Depok ini itu 1018,6 km teman-teman. Nah, saya coba rangkum ya teman-teman ya. Nanti saya akan print screenin gitu ya. Saya coba buka aplikasi PLN Mobile teman-teman ya. Saya buka aplikasi PLN Mobile. Nah, di PLN Mobile ini kan ada riwayat transaksi kita ngecas ya kan ya. Nah, nanti saya print screen ya. Nanti saya print screenin. Saya lampirkan di video. Ini saya sebutin aja teman-teman. Kita sembari ngobrol aja. Kita ngisi pertama itu kan di rest area KM57. Di sini jelas nih SPKLU rest area KM57. Jadi waktu berangkat saya dengan kondisi baterai dari rumah itu kemarin 80% lah kalau nggak salah ya. 80% gitu. Itu kita ngecas di rest area KM57 itu waktu berangkat itu cuma ngisi 9,65 kWh. Jadi ingat ya, pertama 9,65 kWh. Setelah itu saya mampir lagi di rest area KM130. Dari 57 kita ke rest area KM130. Itu ngecas lagi saya. Itu sebanyak 35,49 kWh teman-teman. Nah, terus kita lanjut lagi ke rest area yang ketiga itu di KM275A. Di KM275A itu saya ngisi lagi 20,03 kWh. Sebenarnya kenapa sih kok ngecas terus padahal sih sebenarnya rank kita sih nggak perlu ngecas juga bisa. Cuman karena waktu itu kemarin malam itu kan karena kita sembari emang sengaja nunggu pagi teman-teman. Kita nunggu pagi supaya ya, karena kemarin kita berangkat kan tengah malam kan gitu, malam supaya kita di perjalanan menuju ke Dieng itu pagi lah enak gitu. Kita ngeliat apa pemandangan bagus lah gitu ya. Harapannya gitu kemarin. Nah, setelah itu kita ngecas terakhir sebelum pintu tol Wuleri, kita ngecas lagi di KM 379 di Batang. Nah, itu 33,04 kWh. Nah, pokoknya di Batang itu kita ngisi 100% gitu ya. Kita ngisi sampai 100%. Nah, catatan saya gitu ya, cuman ada di SPKLU cas ini tuh hanya tadi 4 kali aja nih. Jadi saya ngecas itu sepanjang perjalanan kemarin tuh hanya 4 kali yang ada tercatat di SPKLU PLN Mobile. Nah, sementara waktu pulang gitu ya. Jadi waktu pulang kan tadi sesuai video tadi ya. Pulang kita dari atas kan 50% tuh. Dari Villa Dieng itu 50%, sampai turun itu malah nambah kan. Malah nambah sekitar jadi 64%-an sampai di bawah, bahkan sampai pintu tol Batang gitu, pintu tol Batang yang tadi saya kasih informasi juga kita masih di sekitar 50-an%. Jadi benar-benar dari Dieng atas sampai ke tol Batang itu benar-benar masih 50%. Jadi nggak berubah lah intinya gitu teman-teman, karena ada efek dari energi recovery tadi kan. Nah, 50%. Nah, kita tadi mampir di Heritage tadi. Di Heritage itu kalau nggak salah kita masih ada baterai 28%. Tadi itu masih ada 28%. Nah, kebenaran yang di Heritage tadi itu teman-teman itu gratis. Jadi kita nggak tercatat di sini karena dia punya Astra Auto Power, dia gratis. Tapi tetap tadi saya catat, nanti saya print screen juga ya. Saya catat dia dari 28% itu saya pokoknya tadi menghabiskan masuk ya, energi yang masuk itu sekitar 55 kW. Jadi saya tadi masuk 55 kW. Jadi kalau misalkan kita catat nih sampai kemarin itu berarti hanya ngisi 57, 130, rest area 275,
379 sama yang di Heritage yang di 260 pas pulang. Jadi hanya 5 kali ngecas aja teman-teman. Walaupun yang terakhir gratis ya. Nah, kalau saya totalin rupiahnya, tapi yang gratis saya nggak hitung ya teman-teman ya. Kalau saya totalin rupiahnya cuma 260.000 aja teman-teman. Bayangin saya ngeluarin duit hanya 260.000 aja karena kebantu sama yang gratis ya. Nah, kalau misalkan yang gratis itu kita anggap bayar, berarti kan 55 kW tadi saya ngisi ya. Ngelihat dari catatan displaynya si SPKLU-nya si Auto Power tadi, Astra Auto Power itu 55 kWh. 55,51 kalau nggak salah. Kalau kita bayar, kita anggap kali 2.500 gitu ya. Ya paling 150.000 deh teman-teman. Paling baru 400-an sekian aja sih. Jadi intinya kalau secara rupiah udah hemat banget. Intinya secara rupiah udah pasti hemat banget teman-teman. Nah sekarang kita coba kalkulasi KWH-nya ya teman-teman ya. KWH-nya ya. Kita sudah menempuh jarak itu, perjalanan kita dari Depok ke Dieng balik lagi ke rumah itu 1018,6 km ya. 1000 sesuai dengan trip odometer yang trip B-nya ya, yang kita kemarin sudah riset 0 dari rumah. Itu 1018,6. Oke. Tadi saya sempat sudah hitung pakai kalkulator. Nah, kita buka dulu nih kalkulatornya nih, mana kalkulatornya. Nah, ini dia. Saya udah hitung teman-teman, itu kalau kita KWH tadi ya, kita hanya butuh 153,72. Nanti saya print screen juga nih. Jadi pertama ngisi di yang 57 tadi 9,65 kWh. Di KM 130 kita ngisi lagi itu 35,49. Di KM berapa tadi itu? Di KM 200-an lah ya tadi ya. 200-an itu kita 20,03. Terus terakhir di 379 itu kita 33,04. Nah, yang terakhir yang di rest area Heritage tadi yang gratis 55,51 saya catat. Jadi total keseluruhan saya beli KWH sepanjang perjalanan gitu ya, itu hanya 153,72. Jadi saya sepanjang perjalanan teman dari rumah sampai saya kembali lagi ke rumah nih, bisa selamat sampai di rumah, itu saya hanya membutuhkan 153,72 kWh teman-teman. Nah, kalau 153,72 kWh, sementara saya trip B saya itu 1018,6. Nah, jadi gimana tuh cara ngitungnya teman-teman? Berarti berapa sih konsumsi per kWh per kilometernya, kan begitu ya? Berarti kalau saya bagi ini teman-teman ya, 1018,6 dibagi 153,72 ya. Oke, saya coba sekarang saya ini ya, 1018,6 dibagi berapa tadi ya? Lupa tuh. Tadi itu 153,72. 153,72. Totalnya teman-teman 6,7 teman-teman. 6,6 6,626 berarti 6,63 lah gitu ya, kalau dibulatin 6,63. Jadi saya itu per 1 kWh itu saya, mobil saya ini bisa menempuh 6,63 km. Jadi nggak tahu kategorinya kira-kira irit apa enggak tuh teman-teman, dengan bawa yang waduh, pokoknya saya bawanya gaspol lah gitu ya, 120, 110, 130, 140 kadang 120 ya, pokoknya gitu-gitu aja lah. Saya tuh nggak pernah saya bawa 70, 80 enggak. Saya bawanya pokoknya di atas 100 lah yang jelas gitu ya, 100, 110 ya, pokoknya lebih sering gaspol lah ya. Jadi nggak main pelan santai gitu, enggak. Menurut saya ya lumayan ya, 6,63 gitu ya, 6,63 per 1 kWh-nya teman-teman. Ya harapannya sih pengennya sih tinggi ya, harapannya pengennya tinggi ya. Nah intinya begitu ya teman-teman ya. Jadi trip kita kali ini ke Dieng ya, menurut saya kalau secara hemat, secara biaya, tadi sesuai cerita saya juga, saya ketemu di resto, ada orang bawa mobil S engine, dia
ngisi aja udah 2 kali 300 ribuan lah pokoknya, ngisi dua kali 350 ribu, 400 ribu, dia bilang 400 ribu itu udah 2 kali ngisi. Apa yang kedua tuh berapa saya lupa, yang jelas intinya dia udah segitu. Sementara kita kalau secara rupiah tadi paling cuman 400 ribu lah anggap gitu ya. Kalau secara rupiah yang saya keluarin yang nggak gratis, saya nggak hitung nih, berarti cuma 260 ribu saya ngeluarin uang gitu ya, untuk apa, untuk biaya ngecasnya doang. Tapi kalau yang 55 kWh tadi yang Astra Auto Power itu kita anggap beli juga, kalau saya kali 2.500 anggap, ya itu kurang lebih sekitar 400 ribu lah kita. Berarti kita ongkos dari sini Depok sampai Dieng baik lagi ke Depok itu kurang lebih sekitar 400 ribu aja. Ya menurut saya itu murah lah ya untuk konsumsi uang yang kita keluarin. Sementara kalau kita pakai ICE udah pasti lebih dari itu. Kalau misalkan kita anggap 3 kali ngisi aja. Kalau 300 ribuan kali 3, anggap 300 ribuan aja ngisi gitu ya. Kali 3 udah 900 ribu kan. Sedangkan kita tadi cuman 400 ribu. Kalau kita anggap yang Astra Auto Power itu bayar juga. Begitu teman-teman. Sementara kalau perhitungan KWH-nya ya tadi kita hanya menghabiskan 153,7 kWh, sedangkan kita bisa menempuh jarak 1018,6 km. Jadi kalau dibagi ya tadi sekitar 6,6 kWh. Dan itu dengan gaya saya bawa yang enggak pelan-pelan gitu ya. Oke, begitu teman-teman. Semoga ini apa ya? Buat wawasan teman-teman ya yang pada mau bawa mobil ke Dieng. Mungkin tadi ada tips-tipsnya gitu ya sepanjang video tadi yang saya buat siang tadi, dari bagaimana menghadapi kalau turunan. Terus kalau mau ke Dieng karena memang jarang di sana SPKLU, ada satu di Wonosobo tapi juga 25 kW DCCCS-nya, walaupun saya nggak mampir ke sana tapi saya lihat di aplikasi di sana ya memang ya pasti ya walaupun ada tapi ya akan lama ya kalau cuma 25 kWh, tapi intinya ada, nggak apa-apa. Nah tapi better ya dengan cara saya tadi, kalau teman-teman mau ke Dieng yang aman jangan lewat jalur saya pulang tadi, lewat tol Kayangan. Jangan lewat situ untuk berangkatnya. Sebisa mungkin sih saran saya lewat Tambi aja itu udah better. Lewat situ bagus, nggak ada masalah dengan mobil-mobil listrik gitu ya. Sebenarnya sih lewat Kayangan pun juga saya pede-pede aja, tetapi saya ngelihat banyak mobil-mobil yang nanjak itu dia nggak kuat, malah mengganggu kita gitu. Jadi mobil kita kuat tapi saat dia stuck panjang akhirnya kita jadi ikut stuck juga, jadi malah bahaya lah menurut saya. Kalau orang bawanya skillnya kurang bagus, udah panikan, lebih baik jangan. Jadi saran saya lebih baik pengguna mobil listrik ya udah kita ngisi di 379, fullin 100%, keluar Weleri, ambil arah Tambi aja. Dari Tambi ke Dieng itu deket kok, nggak jauh, dan jalannya udah enak-enak semua. Jadi saran saya lewat situ aja, arah Tambi dulu, dari Tambi baru ke Dieng. Kalau mau pulangnya nggak apa-apa, pulangnya mau lewat yang tol Kayangan juga better, itu lebih cepat dibanding lewat Tambi lagi karena itu lebih jauh. Terus tadi ya energi recovery-nya main, jadi nambah presentasinya. Yang jelas bahwa BYD M6 ini enak, worth it teman-teman. Ya kalau bawa mobil-mobil yang lain juga sebenarnya sih sama aja gitu ya. Tapi intinya ini buat panduan teman-teman yang mau ke Dieng, siapa tahu masih takut gitu, karena banyak beberapa ya sempat kemarin ketemu juga kan yang saya bilang dia belum ada kepikiran bawa mobil listrik ke Dieng karena dia takut, karena di sana ya minim SPKLU, takutnya warawiri. Emang bener sih, warawiri di sana itu kita udah di villa nih, kita main ke spot-spot ada telaga ini, telaga sana, mau kemana, itu kan semua nanjak turun, naik turun kan, jadi ya butuh drain baterai yang lumayan. Jadi ya sudah, saran saya tadi di di rest area 379 penuhin sampai 100, bawa ke atas itu kurang lebih sekitar habis 40% lah, anggap aja 40%. Kita warawiri di sana anggap aja berkurang sekitar 10% sampai 15%. Turun nggak butuh effort banyak, jadi waktu turun ya paling dikit-dikit aja, tapi ya kayak tadi kan saya udah buktikan bahwa malah nambah, jadi aman lah intinya gitu ya teman-teman ya. Oke lah, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.